Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Nah, nama ini selalu memicu perdebatan, ya kan? Buat sebagian orang, dia adalah bapak pembangunan. Tapi buat yang lain, dia seorang otokrat yang kejam. Dia berkuasa pakai tangan besi selama lebih dari 30 tahun. Dan warisannya itu, wah, masih jadi perdebatan sengit sampai sekarang. Nah, ini ada satu fakta yang mungkin bikin Anda kaget. Meskipun reputasinya dikenal sebagai diktator yang brutal, sebuah survei di tahun 2018 nunjukin kalau hampir sepertiga rakyat Indonesia nganggep dia presiden paling berhasil. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya seorang tokoh yang sekontroversial ini bisa ninggalin warisan yang begitu terbelah? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Arsitek pembangunan atau diktator yang opresif? Pertanyaan ini benar-benar nangkep paradoks utama dari 32 tahun pemerintahannya. Sebuah era pembangunan yang ya harus dibayar mahal dengan penindasan. Oke, biar kita bisa bedah kompleksitas ini bareng-bareng, kita akan telusuri 5 babak penting dalam hidupnya. Dari kebangkitannya yang gak disangka-sangka, perannya sebagai arsitek pembangunan, lalu pemerintahannya yang keras, kejatuhannya yang dramatis, sampai warisannya yang, ya, masih jadi perdebatan sampai detik ini. Oke, kita mulai dari awal. Kisah Soeharto ini dimulai dari latar belakang yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang agak misterius. Hal ini justru yang bikin perjalanannya ke puncak kekuasaan jadi makin kelihatan luar biasa. Di sini kita bisa lihat kemampuannya beradaptasi itu luar biasa. Karir militernya nunjukin kalau dia itu seorang pragmatis ulung. Coba bayangin, dia bertugas di bawah 3 rezim yang beda-beda banget dalam periode yang super kacau. Belanda, Jepang, terus Indonesia. Dan dia selalu berhasil naik pangkat di setiap rezim. Nah, inilah momen yang mengubah segalanya. Tragedi G30S ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang sangat besar. Dan Soeharto, yang waktu itu posisinya gak terlalu diperhitungkan, dengan sangat cekatan melangkah masuk untuk ngisi kekosongan itu. Terus gimana caranya dia melegitimasi tindakannya? Lewat Super Semar. Surat Perintah 11 Maret ini jadi tiket emasnya. Dokumen inilah yang sampai sekarang keaslian dan interpretasinya masih jadi perdebatan panas yang ngasih dia dasar hukum buat ngambil tindakan-tindakan drastis dan, ya, pada akhirnya membuka jalan lebar-lebar buat dia jadi presiden. Dan disinilah kita lihat sisi paling gelap dari konsolidasi kekuasaannya. Wewenang yang baru dia pegang itu dipakai untuk melakukan salah satu pembantaian massal terburuk di abad ke-20. Angkanya diperkirakan lebih dari 1,5 juta jiwa. Orang-orang yang dituduh komunis dan simpatisannya habis. Ini cara dia melenyapkan semua lawan politiknya. Tapi, di balik semua kebrutalan itu, muncul sisi lain dari Soeharto, sang pembangun. Dia memperkenalkan sebuah rezim baru yang disebut Orde Baru, yang janjinya adalah fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Strategi utamanya apa? Ekonomi. Dengan bantuan para teknokrat lulusan Amerika yang sering disebut mafia Berkeley, dia meluncurkan Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Ini adalah serangkaian rencana ambisius buat mengubah total ekonomi Indonesia yang waktu itu lagi terpuruk. Hasilnya, kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada pencapaian yang nyata banget, misalnya swasembada beras yang bikin kita bangga. Tapi di sisi lain, model pembangunannya ini justru menciptakan kesenjangan yang makin dalam dan kekayaan cuma numpuk di lingkarannya aja, keluarga dan kroni-kroninya. Nah, stabilitas dan pembangunan ini ternyata ada harganya, dan harganya mahal banget, kebebasan. Untuk mempertahankan kekuasaannya selama itu, Soeharto pakai cara-cara yang sangat otoriter. Salah satu konsep kunci buat ngerti eranya adalah dui fungsi ABRI. Ini bukan cuma soal militer yang kuat ya, ini adalah militer yang secara resmi masuk ke semua aspek kehidupan sipil, dari parlemen sampai ke pemerintahan desa. Tujuannya, kontrol total. Dan ini dia alat-alatnya. Partai politik digabung jadi cuma 3, biar gampang dikontrol. Media yang kritis dibredel. Gerakan mahasiswa ditekan habis-habisan. Siapapun yang berani mengkritik bisa dipenjara atau bahkan hilang. Semua lembaga negara, dari parlemen sampai pengadilan, dilemahkan. Dan yang paling parah, keluarga dan kroninya dikasih monopoli bisnis. Selama lebih dari 30 tahun, sistem ini kelihatannya kokoh banget, gak terkalahkan. Tapi, sebuah guncangan dari luar, krisis finansial Asia tahun 97, mulai meruntuhkan fondasi rezim Soeharto dan membuka semua boroknya. Ironisnya, bantuan yang harusnya menyelamatkan ekonomi Indonesia malah justru menghancurkan citranya. Waktu IMF dan Bank Dunia masuk, mereka seolah membuka kotak Pandora korupsi sistemik yang udah menggerogoti negara puluhan tahun. Klaim Soeharto sebagai jagoan ekonomi langsung hancur.
Kejatuhannya berlangsung cepat dan dramatis banget. Penembakan mahasiswa Trisakti jadi pemicunya, menyulut kemarahan publik yang udah nggak bisa dibendung lagi. Dalam waktu kurang dari 10 hari, tekanan dari jalanan, dari mahasiswa, dari para politisi, akhirnya memaksa dia untuk turun tahta. Dan inilah akhir dari sebuah era. Setelah 32 tahun berkuasa, baru 70 hari setelah dilantik lagi untuk masa jabatan ketujuhnya, raksasa itu akhirnya tumbang. Dia mengucapkan kata-kata ini yang sekaligus menandai lahirnya era baru, era reformasi. Soeharto udah lengser, Indonesia masuk babak baru. Tapi PR-nya banyak banget. Pertanggungjawaban atas masa lalunya, terutama soal korupsi dan pelanggaran HAM, ternyata jadi proses yang super rumit dan bisa dibilang nggak pernah benar-benar tuntas. Coba kita lihat angkanya. Skala dugaan korupsinya itu mencengangkan. Menurut Transparansi Internasional, jumlah dana negara yang digelapkan oleh keluarganya diperkirakan antara 15 sampai 35 miliar dolar. Angka ini menempatkan dia sebagai salah satu pemimpin paling korup dalam sejarah modern. Ini noda yang susah banget dihapus dari warisannya. Dan ini adalah ringkasan dari kegagalan sistem hukum kita waktu itu. Berbagai upaya buat mengadili dia selalu mentok, terutama dengan alasan kesehatan. Akibatnya, tuduhan-tuduhan paling serius sekalipun nggak pernah sampai keputusan akhir di pengadilan. Dan inilah kesimpulan dari hidupnya. Soeharto meninggal dunia tanggal 27 Januari 2008 dengan status hukum yang masih menggantung. Dia meninggalkan bangsa ini dengan segudang pertanyaan yang belum terjawab dan rasa keadilan yang belum terpenuhi bagi banyak korban rezimnya. Kutipan dari Amin Rais ini, salah satu tokoh kunci reformasi, kayaknya bisa menyimpulkan kritik utama terhadap rezim Orde Baru. Pada akhirnya, sistem KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dia bangun, itulah yang dianggap sebagai dosa warisan terbesar, yang katanya udah membawa negara ke jurang kebangkrutan. Jadi, kita kembali lagi ke paradoks di awal tadi. Saat Indonesia terus bergulat dengan ingatan tentang dia, kita semua ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar. Apakah stabilitas dan pembangunan sebuah bangsa bisa jadi pembenaran untuk harga sebuah penindasan? Pertanyaan ini nggak cuma penting buat memahami masa lalu kita, tapi juga buat merenungkan masa depan Indonesia. Warisan Soeharto memaksa kita untuk terus-menerus menjawab pertanyaan fundamental ini.